Martial Peak 3519. Yurumeng tidak tinggal lama di benua 100 roh. Setelah memastikan bahwa Yang Kai tidak dalam bahaya, dia pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Yang Kai tidak bisa tidak memikirkan Kaisar Agung Bulan Cerah. Jika ada sesuatu yang bisa membuat Demon Saint begitu khawatir, kemungkinan besar itu terkait dengan Bright Moon. Yang Kai bahkan merasa bahwa alasan dia mengirimnya ke benua bayangan awan adalah karena dia ingin meminjam kekuatannya untuk memperbaiki gerbang realem, seperti yang dia katakan. Dia mungkin tidak ingin dia di sisinya. Meskipun dia telah mengkhianati batas bintang di mata Yurumeng, dia masih lahir di sana, jadi dia mungkin khawatir dia tidak bisa meninggalkan tanah airnya. Bukannya Yang Kai tidak ingin mengirim berita kembali ke batas bintang dan meminta Kaisar Besar untuk menemukan cara untuk membantu Bulan Cerah, tetapi lorong antara dua dunia dijaga oleh ras iblis yang tak terhitung jumlahnya, jadi memang begitu, tidak mungkin baginya untuk kembali ke batas bintang dengan tenang. Memikirkan perjanjian 1 tahun dengan Bright Moon, Yang Kai merasa hatinya tenggelam. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi satu-satunya yang bisa membantu Bright Moon, tetapi Yang Kai tidak yakin apakah dia bisa membawanya keluar dari wilayah iblis di bawah pengawasan 12 orang suci iblis. Faktanya, Yang Kai bahkan tidak yakin apakah dia bisa membantunya. Pertempuran antara Kaisar Besar dan orang suci iblis terlalu tinggi, dan dengan kultivasi Kaisar Orde kedua saat ini, dia tidak bisa campur tangan. Sehari setelah Yurumeng pergi, Chang Tian memanggil Yang Kai dan berbicara terus terang dan jujur. Seperti yang Yurumeng katakan, rencana awalnya adalah meminjam kekuatan Yang Kai untuk menyegel semua gerbang alam di benua 100 roh, menciptakan ilusi bahwa seluruh benua terpisah dari wilayah iblis. Tentu saja, pemisahan ini berbeda dari benua sebelumnya yang telah menghilang. Jika seluruh wilayah iblis adalah keseluruhan, maka benua sebelumnya memberi Yang Kai perasaan bahwa mereka adalah bagian yang mati. Hilangnya gerbang realem menyebabkan benua secara bertahap runtuh berkeping-keping, sementara Yang Kai menggunakan kekuatan luar angkasa untuk menyegel gerbang realem untuk menyembunyikan 100 benua roh. Keduanya benar-benar berbeda. Setelah bersembunyi, benua 100 roh tidak akan dalam bahaya runtuh, dan makhluk di sini tidak akan lagi terpengaruh oleh benua lain di wilayah iblis. Namun, setelah menemukan garis keturunan ras naga Yang Kai, Chang Tian berubah pikiran. Dia ingin melakukan ini sebelumnya karena dia tidak bisa melihat harapan. Meskipun ada banyak makhluk tingkat setengah Saint di benua 100 roh, sulit bagi mereka untuk menjadi sangat berguna. Paling tidak, butuh 2 atau 3.000 tahun bagi siapapun untuk tumbuh ke titik di mana mereka bisa bertarung melawan Demon Saint. Begitu Chang Tian meninggal, tidak ada yang bisa memikul beban berat dari benua 100 roh. Namun, itu berbeda sekarang. Sedikit cahaya telah dinyalakan dalam kegelapan, dan Chang Tian melihat harapan lagi. Meskipun Yang Kai dan Yurumeng sangat dekat, dia tidak peduli. Jika dia bisa mempercayakan benua 100 roh kepada orang lain, tidak diragukan lagi itulah yang paling ingin dia lihat. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu karena hubungan dekat Yang Kai dan Yurumeng sehingga dia memiliki kepercayaan diri untuk mempercayakan 100 benua roh kepadanya. Ketika saatnya tiba, bahkan jika pertumbuhan Yang Kai tidak memuaskan, selama dia mendapat bantuan Yurumeng, Demon Saint lainnya tidak akan meminta masalah. Kata-kata Yang Kai membuat Chang Tian semakin bertekad. Gerbang realem dapat disegel, tetapi tidak ada jaminan bahwa 100 benua roh akan menghilang sepenuhnya. Ini membuatnya menyerah pada rencana awalnya. Namun, meski begitu, gerbang realem masih perlu disegel. Ada 4 gerbang alam di benua 100 roh. Chang Tian membutuhkan Yang Kai untuk menyegel 3 gerbang alam, hanya menyisakan 1. Dengan cara ini, hanya akan ada 1 half Saint yang menjaga gerbang realem. Itu tidak akan seperti sebelumnya, di mana 100 roh benua harus mengirim 4,5 Saint untuk menyegel gerbang realem setiap saat untuk mencegah orang menyelinap masuk. Yang Kai secara alami tidak punya alasan untuk menolak. Bahkan, dia sangat menantikannya. Jika bukan karena pengingat Chang Tian, dia tidak akan memikirkan ini. Dia sudah terbiasa memperbaiki dan memelihara gerbang realem, tetapi dia belum pernah menyegel gerbang realem sebelumnya. Alasan utamanya adalah karena dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya di wilayah Demon Saint. Jika dia benar-benar melakukannya, itu pasti akan menyebabkan beberapa masalah. Namun, benua 100 roh memiliki kebutuhan seperti itu. Mungkin ini akan memberinya inspirasi baru tentang prinsip luar angkasa. Dengan pemikiran itu, Yang Kai buru-buru meninggalkan aula yang gelap dan luas. Di bawah bimbingan Lian Sisters, mereka berangkat ke gerbang realem terdekat. Pemburu angin juga menemukan mereka dan berlarian secara acak. Yang Kai memarahinya dengan keras sebelum akhirnya berhenti. Para suster Lian ketakutan saat dia melihat dari samping.
Meskipun Winchester telah menunjukkan sikap yang sangat ramah terhadap Yang Kai dan bahkan rela membiarkan dia mengendarainya, semua orang di 100 spirit kontinen tahu bahwa Winchester sama sombongnya dengan Half Saint manapun. Pada tahun-tahun awal ketika benua 100 roh bersatu, ada Half Saint yang baru dipromosikan yang sombong dan memprovokasi Winchester. Pada akhirnya, Winchester mengejar Half Saint selama 3 tahun penuh dan menjatuhkan kultivasi Half Saint. Bahkan sekarang, Half Saint masih belum pulih. Apa yang terjadi di masa lalu hanyalah masalah sepele, sangat sepele sehingga saudara perempuan Lotus sudah lupa apa itu. Tapi masalah sepele ini telah menyebabkan kehancuran dari Half Sage. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang berani menegur Winchester, dan bahkan menyerangnya. Namun, Winchester sepertinya tidak bereaksi banyak. Itu sedikit sulit dipercaya. Hanya karena mereka memiliki garis keturunan yang mirip dengan Tuan, mereka diperlakukan seperti ini. Tanpa campur tangan Winchester, Yang Kai akhirnya bisa fokus pada penelitiannya. Meskipun dia tidak berpikir bahwa menyegel gerbang realem sebelumnya akan sulit, sebenarnya melakukannya sangat berbeda dari memperbaikinya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan reverse engineering seperti yang dia bayangkan. Ada banyak hal yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Menyegel gerbang alam memang memberinya banyak ide baru tentang cara menggunakan prinsip luar angkasa. Setelah hampir sebulan, Yang Kai akhirnya mendapat petunjuk. Suatu hari, prinsip luar angkasa tiba-tiba berfluktuasi. Para suster Lian, yang telah berkultivasi dalam kebosanan di gunung tidak jauh, membuka mata mereka pada saat yang sama dan melihat ke atas ke langit. Detik berikutnya, kedua saudara perempuan itu terkejut. Dalam kehampaan, di depan gerbang realem, Yang Kai mengulurkan satu tangan dan merentangkan 5 jarinya, menutupi gerbang realem yang sangat besar. Dari tengah telapak tangannya, kekuatan tak terlihat dari prinsip dunia bocor. Seperti kerikil yang jatuh ke danau yang tenang, riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar keluar dan secara bertahap menyelimuti seluruh gerbang alam. Dimanapun riak berlalu, gerbang realem tiba-tiba menjadi agak halus, seolah-olah ditutupi oleh selubung tipis, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Meskipun Lian Sisters tidak memahami prinsip luar angkasa, ketika dia melihat adegan ini, dia tahu bahwa Yang Kai telah membuat terobosan dalam menyegel gerbang realem. Mungkin, mereka bisa menyaksikan momen ajaib ini dengan mata kepala sendiri. Seperti yang diharapkan, saat riak terus berfluktuasi, gerbang realem menjadi semakin tidak jelas, seperti lukisan di selembar kertas yang terkena angin dan es. 3 hari kemudian, kekosongan di mana gerbang realem awalnya benar-benar kosong. Apakah itu dengan mata telanjang atau dengan Divine Sense, tidak ada lagi jejak gerbang realem. Yang Kai masih mempertahankan postur yang sama, prinsip luar angkasa berfluktuasi tanpa akhir. Lian Sisters tidak dapat melihat jejak gerbang realem, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa. Keadaan gerbang realem di depannya memang bisa dikatakan tersembunyi. Tanpa bimbingannya, tidak ada yang bisa melewati gerbang alam ini. Namun, jika dia menggunakan serangan yang sangat kuat, mungkin saja gerbang realem akan muncul kembali. Karena dia sudah melakukannya, dia secara alami harus melakukan yang terbaik. Setengah hari kemudian, Yang Kai tiba-tiba menghela nafas panjang. Dia perlahan menurunkan tangannya yang terangkat, dan prinsip ruang yang berfluktuasi menghilang tanpa jejak. Setelah menyeka keringat di dahinya, Yang Kai langsung terbang ke bawah dan menemukan tempat untuk duduk bersila. Dia memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya dan mulai bermeditasi. Terus-menerus menggunakan prinsip luar angkasa selama beberapa hari terakhir telah cukup membebaninya. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk mengkonsolidasikan apa yang telah dia pelajari. Ketika Lian Sisters melihat ini, dia buru-buru terbang ke bawah dan berjaga-jaga. Meskipun tidak mungkin ada orang yang datang mencari masalah, selalu lebih baik aman daripada menyesal. 4 jam kemudian, Yang Kai perlahan membuka matanya. Tatapan bijaksana di matanya berangsur-angsur menghilang, dan dia mengangguk pada Lian Sisters. Hei, Lian bertanya, apakah ini dianggap sukses? Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, kamu bisa pergi dan mencoba. Hei, Lian meliriknya dan pergi untuk mencoba. Hasilnya menyenangkan. Dari luar, tidak ada satupun jejak gerbang realem yang sebelumnya ada. Setelah bolak-balik, itu membuktikan bahwa gerbang realem telah disegel. Berita ini pasti akan membuat guru sedikit lebih bahagia jika diteruskan kembali kepadanya. Bai Lian bertanya, apakah Anda benar-benar menghancurkan gerbang realem, atau apakah ada peluang untuk memulihkannya? Yang Kai menatapnya dengan heran. Dia tidak menyangka wanita ini begitu tajam meskipun dia membencinya. Dia sebenarnya sudah memikirkan ini. Paling tidak, Suster Hei Lian tidak memikirkan hal ini. Karena itu disegel, itu mungkin untuk mengembalikannya secara teori. Namun, saya masih harus mencoba untuk melihat apakah itu akan berhasil. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak bertanya,
Yang Kai sudah siap untuk memulihkan gerbang realem. Itu bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan teorinya. Jika tidak dapat dipulihkan, dia masih harus bertanya kepada Chang Tian apakah dia ingin menyegel gerbang alam lainnya. Dia tidak ingin membuat Chang Tian tidak senang jika dia menghancurkan gerbang realem dan tidak dapat menemukannya lagi. Bagaimanapun, gerbang alam ini berbeda dari gerbang alam lain yang telah menghilang. Dia telah menghancurkannya atas kemauannya sendiri. Tanpa ragu, Yang Kai terbang kembali ke tempat dia sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, dia mengulurkan tangan dan menutupi kekosongan. Prinsip luar angkasa berfluktuasi, dan seperti sebelumnya, riak menyebar lagi. Garis besar gerbang realem yang menghilang secara bertahap muncul. Dalam waktu kurang dari 15 menit, gerbang realem muncul di depan mereka bertiga lagi. Win Chaser menatapnya dengan mata terbelalak. Dia memiliki ekspresi takjub di wajahnya. Dia terus terbang naik dan turun di sekitar gerbang realem seolah-olah dia ingin melihat bunga darinya. Pertama kali dia menyegel gerbang realem, dia telah menghabiskan beberapa hari, tetapi memulihkannya hanya membutuhkan waktu 15 menit. Bukannya dia sudah terbiasa, tetapi memulihkannya jauh lebih mudah daripada menyegelnya. Itu bahkan lebih mudah daripada memulihkan gerbang alam yang telah menghilang. Saya akan melaporkan ini kepada Tuan, kata Bai Lian. Kemudian, dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju kastil.